kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah itulah Bapak Ibu, salah satu cara dalam agama Islam agar mendapatkan ketenangan jiwa adalah dengan membaca Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran atau mendengarkannya akan dianugerahi ketenangan hatinya. Ketenangan hati inilah yang membawa dirinya kepada Allah sehingga menjadi sehat jasmani dan rohani yang sesuai dengan firman Allah di surah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa natma'innu bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya mengingat Allah hati menjadi tenang. Dengan membaca Al-Quran termasuk juga di dalam zikrullah. Selain itu orang yang belajar dan mengajarkannya berkualitas keislamannya. Membaca Al-Quran yang sangat penting dalam kehidupan karena berupaya mengarahkan orang-orang yang beriman dengan kitab sehingga tidak buta dengan Al-Quran dan menjadikan pedoman hidup yang terbaik bagi seseorang. Selain itu pula membaca Al-Quran juga memberi kehidupan pada jiwa, akal bahkan jasadnya. Ini berarti Al-Quran sangat dibutuhkan rohani yang sehat dan kuat akan iya, bapak juga ada kan? Ya, bukan di ruangnya orang. Apalagi kalau tersebut sehat, sempurnalah manusia dalam hidupnya. Oleh karena itu sudah seharusnya Al-Quran dibaca berulang-ulang sehingga secara kontinu mendapatkan peringatan dari Allah dan lebih banyak bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan Al-Quran mempunyai manfaat yang besar, sehingga dalam rangka pendidikan Islam, bacaan-bacaan Al-Quran mampu mendidik agar tenang dan menjadikan pribadi-pribadi yang unggul. Kemudian Bapak Ibu guru yang hebat, disinilah banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ketenangan hati dan berzikir, termasuk yang meliputi di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 2-10, An-Nahl ayat 106, Al-Maidah ayat 113, Al-Imran ayat 126, Al-Fat ayat 18. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat 28, surat Qaf 37, Az-Zumar ayat 23 dan Al-Hadid ayat 16. Dari 16 ayat Al-Quran tersebut, kiranya mampu menjelaskan bahwa ketenangan hati merupakan fondasi dalam pendidikan agama Islam agar menjadikan umat Islam menjadi manusia unggulan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan umatnya mempelajari Al-Quran di awal Iqra, artinya baca yang ada tertera di ayat 1-5 agar umat Islam senantiasa membaca secara kontinu. Dibuka itu mic-nya dibuka. Sebagaimana mic-nya dibuka, Bu. Diperintahkan Bu, mic-nya dibuka, mau mic-nya tutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang terkandung dalam surat Al-Fatir, Al-Ankabut, Al-Ahzab, dan Al-A'la. Di dalam Al-Quran di sini ada yang dikatakan sebagai pengobat yang disebut dengan syifa. Di dalam surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi "Wa minazil anima wa dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat penawar dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Nah itulah Bapak Ibu bahwa Al-Quran itu sebagai obat mempunyai hati yang sederhana, gelisah, sedih, terutama bagi kita remaja yang kebetulan sering terjadi masalah percintaan atau merosotnya prestasi belajar itu sering terjadi galau, sedih, cemas dan bingung. Himbauan saya memang kehidupan ini tidak jauh dari problema pragmatik kehidupan yang nyata. Kita harus menerima tidak boleh jauh dengan Al-Quran yang harus kita baca sebagai penyandar kehidupan kita. Bagaimana cara kita kembali kepada Allah? Yaitu Allah memiliki firman-firman, memiliki kitab Al-Quran Karim, maka bacalah Al-Quran. Bukan kitab suci itu diresapi makna dan ditadaburi. Artinya serta sambungkan saat kita membaca dengan jiwa dan ruh. Kemudian di sini Allah menegaskan bahwa segala tidak menunjukkan Al-Quran itu kecuali menjadi obat dan menjadi rahmat serta menjadi wujud cintanya Allah kepada kita. Dengan Al-Quran obat akan hadir mengobati segala macam sakit, gelisah, gulana. Kita dan rahmat Allah akan hadir karena kita membaca Al-Quran. Penyakit fisik sangat mudah disembuhkan saat terluka menyayat tangan kita, kulit terkelupas, obatnya sangat banyak dan mungkin perihnya satu kali. Nah itu kalau memang Bapak Ibu menurut saya ada badan jasadnya yang terluka bisa kita obati. Tapi kalau sudah hati yang terluka, hati yang sakit, itu kita harus banyak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di sini dikatakan Al-Quran sebagai peredam. Ini penakluk. Sebagai peredam untuk menghilangkan rasa sakit baik rohani dan jasmani. Satu, yaitu banyaknya membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Nah ini banyak mengandungnya surat Al-Fatihah biasanya kita baca banyak keutamaannya. Menurut para ulama telah bersepakat mengenai keunggulan surat yang juga disebut sebagai Ummul Quran ini. Pernah Rasulullah SAW bersabda, demikian yang jiwa ada di tangannya, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surah yang setara dengan surah Al-Fatihah dalam Taurat, kitab Taurat, dan Zabur, bahkan dan Al-Quran. Kemudian bisa juga mengobati rasa sakit dengan membaca ayat kursi atau Al-Baqarah ayat 255.
Ayat kursi ini diyakini punya posisi penting dalam penyembuhan jika dibaca bagi mereka yang sedang sakit. Allah Subhanahu wa taala akan memelihara orang yang membacanya dari seluruh kejahatan dan penyakit. Ayat ini sangat disarankan dibaca pada saat pagi dan sore hari. Yang ketiga yaitu surah ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rasulullah menyebutkan barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah malam hari, maka Allah akan melindungi dari berbagai keburukan, penyakit, rasa khawatir dan gelisah. Kemudian yang keempat yaitu surat Al-Ikhlas. Surat ini setara dengan seperti Al-Quran, sebagaimana dijelaskan Rasulullah. Surat ini mengandung makna tentang sifat-sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala yang tak ada di ayat lain. Karena surat ini disebut penting sekali untuk penyembuhan semua penyakit. Kemudian surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang bisa melindungi seorang mukmin melebihi dari dua surat tadi. Ketika seorang mukmin berdoa kepada Allah dan membacanya dua surat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dan membentenginya dari berbagai keburukan penyakit. Al-Quran pun merupakan pedoman yang paling mulia bagi setiap muslim. Karenanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Di dewasa ini belajar Al-Quran bisa dilakukan dimanapun, apalagi saat ini sangat banyak website atau situs di internet yang menyediakan layanan praktis belajar Al-Quran seperti yang salah satunya ditawarkan oleh bisa.Quran.com dan tafsirweb.com. Kemudian ada yang dikatakan kebaikan dalam membaca Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebuah kitab suci, tetapi juga petunjuk bagi manusia dalam kehidupan ini. Di dalamnya terdapat hikmah yang sangat luar biasa untuk solusi permasalahan kita. Masalah sains, pendidikan, hingga kisah-kisah orang terdahulu yang akan datang dalam Al-Quran. Hebatnya lagi Al-Quran juga mampu memberikan kebaikan bagi mereka yang rutin membacanya. Kebaikan apakah dalam Al-Quran itu? Satu akan memberikan ketenangan hati. Karena orang-orang yang membaca Al-Quran merasakan menjadi hati tentram dan mengingat kepada Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah menjadi tenang. Itu ada tertera di dalam surat Al-Araf ayat 28 yang di atas sudah saya paparkan tadi. Kemudian yang kedua, setiap huruf mengandung kebaikan yang banyak. Bukan satu kata, tapi setiap huruf dalam Al-Quran itu mengandung kebaikan yang berlipat-lipat. Dalam hal ini, sebuah hadis yang berbunyi, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, dan lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Pokoknya kalau tidak membaca Al-Quran sekali kita sampai nggak membaca Al-Quran, karena kebaikannya yang berlimpah seperti pahala tadi yang saya katakan.
Kemudian kebaikan baca Al-Quran yang ketiga yaitu orang yang baca terbata-bata akan diberikan pahala berlipat. Al-Quran memang diturunkan dalam bahasa Arab sehingga untuk sebagian orang pada awalnya akan sedikit kesulitan. Namun Allah Maha Baik, Dia tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Luar biasanya orang yang terbata-bata justru mendapatkan kebaikan yaitu pahala membaca dan pahala usahanya dalam membaca Al-Quran. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kebaikan yang keempat baca Al-Quran itu memberikan semangat di hari kiamat. Dari Abi Al-Bahri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran maka ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi yang membacanya. Bagi sebagian orang kiamat akan menjadi hari yang sangat menakutkan. Namun bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, bacaannya tersebut akan datang menolong dalam bentuk syafaat. Syafaat itu usaha perantara dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau menghilangkan sesuatu mudarat bagi orang lain. Kebaikan membaca Al-Quran yang kelima yaitu menjadi kemuliaan bagi orang tuanya di surga. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya pada hari kiamat dikenakan mahkota dari cahaya yang sinar kemilauannya seperti cahaya matahari. Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing dikenakan untuknya 2 pakaian kebesaran yang tak bisa dinilai dengan dunia. Maka kedua orang tuanya bertanya, karena apa diberi pakaian kemuliaan seperti ini? Maka dijawab karena kalian belajar dan menghafal Al-Quran. Anak soleh dan solehah tentunya merupakan impian setiap orang tua. Mereka berharap dengan kesolehan anaknya itu mampu memberikan kebaikan bagi orang tuanya di akhirat nanti. Seorang anak yang membaca, belajar dan menghafal Al-Quran memiliki posisi yang spesial di sisi Allah. Lebih hebatnya lagi orang tua mereka pun akan diberikan juga pakaian kemuliaan di surga nanti. Kebaikan yang keenam Luis, 1 menit lagi. Sebaik-baiknya manusia adalah membaca dan mempelajarinya Al-Quran serta mengajarkannya kepada orang lain. Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, melainkan untuk diamalkan dan diajarkan. Dan barang siapa 1 menit lagi, Bu Is. maka dia akan termasuk ke dalam orang yang baik. Kemudian yang ketujuh, mempelajari beberapa pahala lebih besar dari sholat sunnah. Menurut Abu Dzar, untuk mempelajari satu ayat Al-Quran itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Ini hadis Hasan riwayat Ibnu Majah. Allah sangat menghargai usaha manusia dalam mempelajari dari Al-Quran. Meskipun satu ayat dalam hadis di atas tadi disebutkan pahalanya lebih baik daripada melakukan sholat sunat 100 rakaat. Karena dengan mempelajari satu ayat akan disambungkan ayat-ayat lainnya yang saling berhubungan. Tak hanya itu saja, dengan menggali hikmah dalam satu ayat Al-Quran dipastikan akan memberikan manfaat yang banyak lagi bagi orang lain dan dirinya.
Nah, itulah beberapa kebaikan yang bisa saya sampaikan, yaitu jika rajin membaca maka akan lebih baik lagi jika kita mampu mempelajari dan mengamalkannya. Oke, cukup. Wis waktu habis. Saya cukup sekian masalah yang saya ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Bapak moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu Iis yang sudah menguraikan tentang obat galau. Walaupun tadi saya perhatikan uraian cukup luas, cukup jauh, bahkan sampai pada manfaat-manfaat yang lain dari pembacaan Al-Quran. Oke, untuk meningkat waktu karena tadi waktunya tersita dengan kesalahan teknis, sehingga banyak tersita. Bu Is berikan waktunya sedikit dan sekarang pun sudah hampir pukul 11. Mungkin di sini ada yang hadir. Di sini sengaja cuma ada 3 yang hadir kayaknya gitu. Mungkin ada yang mau tanyakan kepada Ibu Is, mangga. Ada Bunda Hermet Suci, Ibu Suci. Nah, ada Pak Lili. Ada Pak Francisco. Mangga mungkin ada yang mau didiskusikan dengan Bunda Is. Ini chatnya kelihatan. Belajar. Ini lagi belajar Ibu ya, nggak apa-apa Bu Is. Lagi belajar. Kayaknya tidak ada yang bertanya ya. Oke, kalau tidak bertanya karena udah jam 11 itu mungkin kita akhiri saja acara kita hari ini. Ini belajar pertama buat Bu Is, kayaknya Bu Is ya. Belum pernah masuk sebelumnya ya. Baru belajar. Oh, ada mangga? Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Suci Harmeti dari SMK Negeri 1. Iya, mangga Ibu. Saya tadi sudah mengikuti dan mendengarkan. Alhamdulillah lumayan ternyata iya. Terus setelah itu saya Al-Quran Kang dibantu matiin itu Kang. Kang. Matiin lagi powernya dimatiin lagi, dikeluarin lagi. Ternyata Quran PowerPoint-nya kemarin. hanya demi huruf seperti itu. Kita juga memang pernah. Mudah-mudahan saya pengennya sih bulan puasa ini kita bisa Putus-putus ya? Putus suaranya. Iya. Arahnya ke pinggir, Kang, arahnya ke pinggir. Sip. Tuh. Kalau untuk baru belajar membaca Al-Quran mendampingi kan dia tidak tahu mana benar dan salah. Jadi saya hanya bisa membaca, semoga itu ya bisa bermanfaat untuk saya sendiri. Seperti itu aja dulu. Itu gimana untuk yang dia hanya baru baca aja tuh. Benar salah. Kan tadi terhuruf udah Karena nggak ada gambar. Jawab, mangga Bu Is untuk jawab. Iya, Bu. Silakan Bu Is, semangat jawab. Harmet ya. Bu Suci. Siapa? Jadi intinya bertanya begini Bu Is, Bu Suci bertanya secara singkat. Beliau membaca hanya sekedar membaca saja, tidak tahu benar salah cara membacanya. Tapi bagaimana? Yang penting kan berpikir baik untuk diri sendiri aja dulu. Nah, menurut Bu Is bagaimana? Ya.
Baik Ya. Bu, akan saya Baik, Bu, coba akan jawab. saya Ibu. coba jawab, Ya, Ibu. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Memang untuk belajar untuk Al-Quran ini, belajar Al-Quran ini jangka waktunya jangka panjang ya Bu ya. waktunya panjang ya Bu ya. Yang Ibu tadi ceritakan baru bisa baca Al-Quran itu hanya satu huruf, hanya satu huruf. Istilahnya tadi saya paparkan tadi yang terbuka. Insya Allah Bu, memang Insya Allah, kita Bu, niat sudah ada, memang kita tapi niat memang sudah ada, bisa memang, merasakan bisa merasakan bacaan kita Allah itu Maha belum tahu. sempurna. Jadi Allah yang Maha tahu. saya rasa Jadi yang saya motivasi rasa ibu sudah motivasi bagus ibu terus sudah belajar, bagus, masalah terus belajar, pahala Allah yang tahu, Allah yang tahu, Allah yang punya. sambil ibu belajar lagi bagaimana cara melepaskan ayat suci Al-Quran yang fase, yang benar, yang jelas bagaimana. Tajwidnya. Tetap masalah pahala niat Pahala nih sudah ibu sudah bagus, gitu Bu. Mudah-mudahan jawaban saya Mudah-mudahan jawaban saya bisa dimengerti oleh ibu. Bagaimana Bu? Terima kasih. Bagaimana Bu? Alhamdulillah, yang jelas ilmunya hari ini ya saya jadi jelas gitu bahwa kita itu yang penting sudah ada usaha. Ada usaha. terima kasih Ibu tausiahnya. Ya sama-sama. Ya sama-sama Bu. Ya. Oke, masih ada lagi yang lain. Mudah-mudahan puas ya. Ada lagi? Mungkin Pak Lili? Ya. Oke, ya cukup deh kayaknya ya. Ya karena waktu sudah pukul 11 lebih, mungkin nanti ada sesi yang ketiga. Kita akhiri saja. Tapi sebelum kita tutup, mungkin Bu Is ada yang mau sampaikan untuk penutupnya? Tangga Bu Is? Baiklah, Ya, baiklah untuk di akhir acara pertemuan kita ini saya ingin menyampaikan saya ingin hal yang tidak tidak membosankan. Untuk kedepannya ini kita memang sedang ada di dalam bulan suci Ramadan. apa yang tidak membosankan. Untuk kedepannya ini kita memang sedang ada di dalam bulan suci Ramadan. Tentunya memang membaca Al-Quran dimanapun kapan sering kita harus terus membaca Al-Quran, dimanapun kapan kita harus siapkan waktu untuk membaca Al-Quran. di bulan suci Ramadan yang memang Ya Bu ya, karena ini di bulan suci Ramadan yang memang tentu pahalanya mungkin itu saja Bu yang akan saya sampaikan. Mungkin itu saja Bu yang akan saya sampaikan. Apabila dalam pemaparan tadi Apabila dalam pemaparan tadi ada kata-kata yang salah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan berakhirnya penutup dari Bu Is, seperti cukup sudah acara pagi hari ini, dan saya serahkan kembali kepada host Ibu Fadilah. Mangga silakan Saudara Ibu Nur Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah, Bu Nur. Bu Nur. Nah, Bu Nur kemana nih Bu Nur? Keluar. Bu Nur Fadilah. Ya pergi deh Bu Nur Fadilah. Bolanya nggak digini dari belum. Bu Nurnya kemana nih Bu Nurnya ya? Bu Nur nggak kedengeran. Kayaknya sedang masak Bu Nur deh. Bukan, dia ada, cuman nggak bisa, nggak ada suaranya. Oh nggak ada suaranya? Iya, langsung tutup aja Pak. Oh gitu. Halo. Dia udah. Ah Bu Nur. Ya, terima kasih terkendala sinyal. Terima kasih Bu sinyal. Nurlaini dan Pak Isma. Sama-sama. Ya, sama-sama. Sama-sama Bu Nur. Ini telah bersama bahwa
Dalam surah Isra ayat 84, Allah Subhanahu wa taala artinya, kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi barang siapa yang memperbanyak membaca Al-Quran, itulah tanda orang beriman. Jadi di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, mari pertebal iman kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti apapun kualitas bacaan Al-Quran kita, insya Allah akan berbuah pahala dan ada pembacaan. Betul. Terima kasih dan ibunya saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sedang dan saat ini sedang melanda dunia, sedang melanda yang di Indonesia atau negara di lainnya. Semoga Allah jadikan ini terima kasih. Saya banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhenti untuk kemudian ini ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu untuk punya atau ini dari karena terima kasih.